bidang pembinaan dan kerohanian. Selanjutnya, ada Bapak Adrianus Yosia, SSI MDiv. Beliau melanjutkan studi di Wesley Theological Seminary di Washington DC dan tertarik dengan kajian teologi sistematika, teologi publik, dan kajian interseksionalitas. Beliau sebelumnya melayani di SKKK Ambon. Oke, tadi saya sudah perkenalkan semua tim dari buku PAK-SD, SMP, dan SMA. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan posisi mata pelajaran PAK di kurikulum IB Learning yang sedang kita terapkan. Sekolah Kristen Kalam Kudus memiliki ciri khas kurikulum yang dikenal dengan sebutan IB Learning, di mana sebelumnya dikenal dengan iLearning. Di dalam kurikulum IB Learning yang mengacu kepada pendidikan Kristen melalui konsep CFRC, C itu creation, F itu fall, R itu redemption, C yang kedua itu consummation, dan juga melalui nilai-nilai inti turunan dari visi SKKK dan kurikulum nasional beserta pengembangannya, maka terdapat mata pelajaran seperti agama dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya, olahraga, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain sebagainya. Jadi di SD, SMP, dan SMA, para murid kita itu juga belajar, selain mata pelajaran agama, ada pelajaran yang lain, seperti PKN, bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya. Jadi, mata pelajaran pendidikan agama Kristen ini berperan sangat penting untuk memberikan fondasi pengajaran Alkitab dan pengetahuan CFRC kepada para murid, sehingga pengajaran Alkitab dan pengetahuan CFRC tersebut membantu para murid mengkaitkan di mata pelajaran lainnya itu yang terintegrasi dengan CFRC ketika guru mengajar. Karena sebetulnya sekolah kalam acuan konsep CFRC di dalam kurikulum e-learning-nya. Dan acuan Kristen Kalam Kudusnya ada di dalam SKL, tertuang di dalam SKL di pelajaran agama Kristen dari KB, TK, hingga SMA. Sehingga semua materi belajar PAK ini menjadi fondasi atau landasan ketika guru memberikan pengajaran ketika belajar matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Begitu kira-kira gambaran posisi pendidikan agama Kristen di kurikulum SMA. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Grace. Baik, terima kasih Ibu Febe. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan amanat penggunaan buku pendidikan agama Kristen jenjang SD, SMP, dan SMA yang akan dibawakan oleh Pendeta Chandra Udayana. Kepada Pendeta Chandra Udayana, saya persilakan. Selamat siang, Bapak Ibu. Suara saya sudah masuk? Sudah terdengar, Pak? Sudah, Pak. Ya, mohon maaf. Ya, baru bergabung. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan amanat penggunaan buku PAK YKKI yang telah disusun bersama-sama. Yayasan Kalam Kudus Indonesia mengadakan buku pendidikan agama Kristen dari jenjang KB hingga SMA sebagai sebuah standarisasi mutu pengajaran pendidikan agama Kristen bagi semua murid di Sekolah Kristen Kalam Kudus untuk seasas, sepaham, sewarna dengan dogma atau doktrin Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus.
dalam hal ini kita memiliki pendapat yang sama bahwa pengajaran baik di gereja maupun di sekolah harus memiliki dasar yang sama. Selain itu, buku PAK ini juga memiliki kekhasan, memiliki ciri khas yang membedakan dengan buku agama yang lain, yaitu dengan menggunakan konsep wawasan dunia Kristen. Apa itu? Ada 4 elemen utama yang dipaparkan di dalam penulisan buku ini, yaitu creation, fall, redemption, consummation, di setiap bab buku pelajaran PAK tersebut. Oleh karena itu, bidang pengembangan pendidikan YKKI bersama dengan bidang pembinaan dan kerohanian, sesuai keputusan Munas 2017, telah melahirkan buku PAK KB sampai dengan SMA, melalui tim buku PAK, KB, TK sampai dengan SMA. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam pengerjaan buku PAK tersebut ada kesalahan yang tidak disengaja, seperti ada tulisan link Mormon di buku PAK SMP. Hal tersebut sudah direvisi oleh tim buku PAK SMP sehingga tulisan link Mormon di buku PAK SMP tahun pelajaran 2021-2022 sudah tidak ada lagi. Sedangkan di buku PAK jenjang KB, TK, SD, dan SMA tidak ada tersisip tulisan link atau hal lain yang terkait dengan Mormon dan sejenisnya. Bahkan sebelum dicetak, buku-buku tersebut sudah diperiksa atau diaudit oleh hamba Tuhan Gereja Kristen Kalam Kudus yang telah ditunjuk oleh Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus. Oleh karena ini, kami YKKI mewajibkan seluruh murid Sekolah Kristen Kalam Kudus menerima pengajaran pendidikan agama Kristen melalui buku PAK YKKI, agar pengajarannya sesuai dengan dogma atau doktrin Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus dan ciri khas kurikulum Sekolah Kristen Kalam Kudus dengan konsep wawasan dunia Kristen dapat diberikan. Saya berharap amanat ini dapat dijalankan dengan semangat yang sama, bahwa Sekolah Kristen Kalam Kudus melalui mata pelajaran PAK yang sesuai dengan dogma Kalam Kudus dan pendekatan konsep wawasan dunia Kristen, CFRC, membawa para muridnya mengenal Allah Tritunggal, sehingga menunjukkan perubahan hidup yang memuliakannya. Untuk penjelasan posisi pelajaran PAK di kurikulum IB Learning, penjelasan umum dan penggunaan PAK akan diberikan oleh Ibu Febe bersama dengan tim penulis. Terima kasih Bapak Ibu untuk perhatiannya. Mari kita bersama-sama menyukseskan mengajar anak-anak dengan pengajaran yang benar dan konsep wawasan dunia Kristen yang diajarkan di dalam Alkitab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih banyak Pendeta Chandra Udayana yang telah menyampaikan amanat penggunaan buku pendidikan agama Kristen jenjang SD hingga SMA. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang berikutnya adalah penjelasan umum tentang buku pendidikan agama Kristen SKKK yang akan dibawakan oleh Bapak Gerald dan akan dilanjutkan dengan penggunaan buku pendidikan agama Kristen SD juga oleh Bapak Gerald. Lalu selanjutnya penggunaan buku pendidikan agama Kristen SMP oleh Bapak Nova dan penggunaan buku pendidikan agama Kristen SMA oleh Bapak Setiawan. Kepada Pak Gerald dan tim saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Grace. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam sebuah pertemuan virtual. Sungguh disadari sebenarnya pertemuan ini sejatinya dilakukan beberapa tahun lalu ya, ketika pertama kali buku PAK digunakan. Nah, cuman mungkin karena masalah kondisi keterbatasan SDM dan juga masalah waktu sehingga sulit untuk bisa berkumpul seperti ini. Dan ternyata pandemi lah
yang membukakan mata kita bahwa ternyata ya inilah kesempatannya untuk berkumpul secara virtual, secara daring. Dan akhirnya penjelasan-penjelasan umum termasuk amanat penggunaan buku yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Chandra baru bisa tersampaikan hari ini. Baik, berkaitan dengan penjelasan umum, pertama-tama akan dijelaskan atau disampaikan terlebih dahulu berkaitan dengan latar belakang dan tujuan. Sedikit akan diceritakan tentang latar belakang kenapa buku ini akhirnya tercetus dan dihadirkan. Ya, kurang lebih 12 tahun lalu, sekitar tahun 2009, waktu itu saya masih mengajar di SMA Kalam Kudus Pekanbaru. Kami guru-guru agama dan penginjil-penginjil yang ada terkumpul dalam Milis Bina Kalam Kudus yang waktu itu disediakan oleh Sinode. Waktu itu Milis masih sangat tren karena belum ada yang namanya WA atau WhatsApp. Belum ada grup WhatsApp pada waktu itu. Muncul permasalahan-permasalahan dari unit. Jadi sebenarnya lahirnya buku ini, usulan awal dari buku ini sebenarnya usulan datang dari unit-unit. Begitu ya, dari unit-unit. Ada permasalahan-permasalahan, ada isu-isu yang muncul, diutarakan kepada pimpinan-pimpinan cabang, kemudian diutarakan di dalam pertemuan-pertemuan munas. Sehingga mengerucut sampai kepada satu kerinduan, kenapa kita tidak membuat satu buku PAK yang memiliki ciri khas Kalam Kudus. Tentunya sinergitasnya bersama-sama dengan Gereja Kristen Kalam Kudus. Ya. Bisa next slide? Terima kasih, Bu Grace. Ya. Jadi salah satu isu yang berkembang pada waktu itu adalah masalah filsafat atau wawasan dunia yang sebenarnya ada di dalam pelajaran-pelajaran mata pelajaran lain selain PAK, secara khusus sains. Ya, saya beri contoh yang waktu itu sempat cukup ramai di dalam percakapan atau korespondensi di Milis Bina Kalam Kudus adalah permasalahan masalah penciptaan, ya, teori Big Bang yang juga muncul di mata pelajaran sains di SMP dan SMA. Ya. Kemudian masalah teori evolusi yang juga muncul di mata pelajaran sains. Kemudian ada beberapa penginjil sekolah yang kemudian mengusulkan kita harus memiliki satu kontranarasi. Nah, sementara di buku PAK lain tidak ada itu kontranarasi terhadap filsafat dunia. Kemudian juga kita memikirkan, kita mempertimbangkan bahwa buku-buku PAK yang lain, secara khusus buku yang dikeluarkan oleh bukan pemerintah sebenarnya, waktu itu buku-buku yang kita pakai seperti buku dari BPK Gunung Mulia atau Yayasan Andi, saya tidak mengatakan itu jelek, mereka bagus, ya, mereka punya dasar-dasar yang bagus, cuman penekanan mereka pada etika dan moralitas, ya, etika dan moralitas, sehingga output yang dicapai lebih banyak kepada apa yang baik untuk dilakukan oleh peserta didik, dan mereka minim untuk dapat mengetahui apa-apa berkaitan dengan ajaran Kristen itu sendiri. Ya. Jadi kalau saya melihat, ini mungkin yang ngajar di SMA paham maksud saya. Ya. Ada tumpang tindih dengan pelajaran misalnya PPKN. Ya, ada tema-tema seperti tanggung jawab remaja terhadap lingkungan, tanggung jawab remaja terhadap atau peran politis remaja, ya, misalnya ada tema-tema seperti itu. Dan menurut saya ini tumpang tindih dengan PPKN. Itu bisa jatahnya PPKN. Ya. Nah, ini menurut saya demikian. Sehingga ini isu-isu yang muncul juga pada waktu itu. Akhirnya dipikirkanlah kita memerlukan buku dengan ciri khas khusus. Ya.
Nah, perlu diketahui kita memiliki buku pedoman dogmatika Kalam Kudus dari Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, dan ada pengakuan iman Kalam Kudus, ada 7 butir pengakuan iman Kalam Kudus. Nah, itu kita sudah punya ciri khas sebenarnya. Nah, kenapa tidak dari situ? Kemudian juga dikembangkan, saya sudah masuk nomor 5 ini, tadi saya tidak sebutkan poin-poinnya, tapi kiranya Bapak Ibu dapat mengikuti pembahasan dari saya, dari kami. Nah, kemudian juga ke depannya, mata pelajaran atau PAK yang menggunakan corak konsep CFRC, tadi sudah sempat disinggung beberapa kali, itu akan menjadi poros pengembangan kurikulum IB Learning. Jadi nanti Kalam Kudus akan mengembangkan satu kurikulum IB Learning. Tadi juga sudah sempat disinggung oleh Ibu Febe, ya, bahwa di mana di dalam mata pelajaran yang lain selain PAK juga akan ditanamkan nilai-nilai CFRC. Oleh karena itu, yang menjadi runway sebelum tinggal landas, lepas landas, adalah mata pelajaran PAK, ya. Nah, ini menjadi penting ketika di dalam mata pelajaran PAK kita terapkan konsep-konsep CFRC atau kita implementasikan konsep-konsep CFRC. Dan yang keenam, tentunya kita juga memenuhi natur Merdeka Belajar, ini terkemudian tentunya ya, istilah Merdeka Belajar baru-baru ini. Tapi kalau kita kembali lihat ke tahun 2004 dengan KBK, 2006 dengan KTSP, 2013 Kurnas, naturnya jelas bahwa satuan pendidikan diberikan ruang yang cukup besar untuk berekspresi dan berkreasi. Bahkan kalau kita mendengarkan akhir-akhir ini, Menteri Pendidikan sering mengutarakan maupun melalui diktum-diktum pernyataan-pernyataan resmi bahwa sekolah swasta harus menjadi contoh untuk bisa lebih berekspresi dan berkreasi di dalam mengembangkan kurikulum. Jadi sebenarnya kita berusaha untuk memenuhi natur ini. Ya, kita tahu bahwa Menteri Pendidikan sekarang juga sedang membuat deregulasi, ya, deregulasi. Yang dulu kesannya lebih sentralisasi, sekarang mau coba lebih dimerdekakan. Kira-kira demikian. Oleh karena itu, saya kasih contoh, saya yakin Bapak Ibu sudah tahu, misalnya di Permendikbud nomor 43 tahun 2019 berkaitan dengan ujian nasional dan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah, ya, bahwa ada indikasi, misalnya seperti USBN, dikembalikan kepada satuan pendidikan. Itu indikasinya sangat kuat. Ya, ini satu contoh saja. Silakan next slide. Ya, demikian latar belakang kenapa hadirnya buku PAK Kalam Kudus ini. Nah, landasan penyusunan materi ini berkaitan dengan materi-materi yang ada di dalam pelajaran-pelajaran maupun dalam bab-bab yang ada. Yang pertama adalah buku panduan dogmatika GKKK. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Chandra, kita punya satu ciri khas Gereja Kristen Kalam Kudus, dan seharusnya itu juga bisa diimplementasikan di sekolah Kristen Kalam Kudus. Yang kedua, ada pengakuan iman GKKK. Nah, saya berharap jika ada unit-unit yang memang belum mendapatkan dua file ini, nanti bisa didapatkan. Seharusnya masing-masing unit di gerejanya sudah ada sih. Seharusnya ada buku panduan, dogmatika, dan pengakuan iman GKKK. Kalau pengakuan iman ada di website ya, ada di website Gereja Kristen Kalam Kudus. Dan konsep CFRC, creation, penciptaan, fall, kejatuhan, redemption, penebusan, dan consummation, itu pemenuhan orang percaya. Nah, konsep ini merupakan konsep dasar dari teologi reformasi Injili. Ya, Gereja Kristen Kalam Kudus mempunyai ciri khas teologi Injili.
atau Teologia Reformasi Injili. Nah, sudah sejogyanya Sekolah Kristen Kalang Kudus juga memiliki corak dasar demikian. Nah, CFRC ini tentunya bisa dikembangkan, tapi ini menjadi dasar pemikiran. Nah, saya kira untuk menjelaskan CFRC secara lengkap tidak bisa dalam pertemuan kali ini. Saya merekomendasikan kepada pimpinan YKKI di kemudian hari kita bisa melakukan semacam pelatihan tentang pengembangan konsep CFRC termasuk implementasinya di dalam proses pembelajaran. Ya, next slide. Nah, pedoman umum penggunaan. Yang pertama, ini berkaitan dengan masalah legalitas atau legal formal yang telah disampaikan oleh Pak Chandra Udayana tadi ya, dalam amanatnya, bahwa ini menjadi wajib. Ya. Datangnya dari unit-unit dari bawah, digodok bersama di dalam Munas, diputuskan bersama di dalam Munas. Ya. Nah, itu legal formalnya di sana, menjadi wajib. Nah, tetapi kami juga berpikir bahwa ini bukan berarti menjadi otoriter, karena itu juga akhirnya bertentangan dengan natur Merdeka Belajar. Tapi ini dapat dijadikan referensi utama. Di referensi utama tadi mencakup kata wajib itu, bahwa semua materi pembelajaran harus dituntaskan. Jikalau ada dari guru-guru mempunyai referensi tambahan lainnya yang mendukung referensi utama, silakan saja. Ya, tentunya kita tidak membatasi. Ada banyak referensi yang bagus yang sejalan dengan 3 pedoman tadi, pedoman dogmatika, pengiman, dan CFRC. Ada banyak referensi, ya, baik dari teolog-teolog terdahulu sampai teolog-teolog yang sekarang itu ada banyak sekali yang mengeluarkan referensi, termasuk dalam dunia pendidikan. Silakan kalau mau ada referensi tambahan. Yang penting referensi utama tuntas 100%. Yang kedua, kalau yang pertama tadi berkaitan dengan legal formal, yang kedua berkaitan dengan pengembangan dari pendidik atau guru itu sendiri, guru pak itu sendiri. Yang kedua adalah materi pembelajaran dijadikan standar minimal. Nah, di setiap bab atau di setiap pelajaran, kalau di buku SD istilahnya pelajaran ya, pelajaran 1, pelajaran 2, pelajaran 3. Kalau di SMP, SMA itu bab 1, bab 2, bab 3. Nah, di setiap bab atau di setiap pelajaran itu ada bagian materi pembelajaran. Ada bagian komplemen, puji-pujian, doa, ayat hafalan, kegiatan, itu bagian komplemen. Tapi bagian materi pembelajaran dijadikan standar minimal. Nah, di bagian lain silakan guru memiliki critical thinking, ya. Kalau kita ingin anak-anak memiliki kemampuan HOTS, high order thinking skill, tentunya guru juga memiliki HOTS, high order thinking skill. Silakan dikembangkan. Jadi tim penulis ini sebenarnya membantu membuat soal-soal, tapi kan tidak harus soal itu. Bisa juga soal lain yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Silakan. Tidak harus kegiatan itu. Bisa kegiatan lain yang penting sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, kira-kira demikian. Silakan guru bisa mengembangkan. Yang penting materi pembelajaran dapat dijadikan standar minimal. Nah, itu harapannya. Yang ketiga, penyesuaian dengan KIKD nasional atau dari pemerintah dapat dikembangkan secara mandiri. Nah, perlu diketahui memang ini menjadi permasalahan utama ketika buku Pak SD pertama kali diluncurkan dan digunakan oleh unit-unit. Dapat kami pahami hal demikian. Ya, ketika tim penyusun pertama kali dibentuk tahun 2015 dengan bimbingan seorang mentor dari staf ahli kementerian pada waktu itu, sebenarnya tidak merekomendasikan kita untuk mengikuti KIKD nasional pada waktu itu, karena memang kita ingin membangun buku yang berbeda dengan yang punya pemerintah.
begitu ya. Tapi dalam perjalanannya kami sangat pahami dan sangat mengerti ternyata ada kendala berkaitan dengan sinkronisasi KI/KD pemerintah. Ya, ada kendala di sana. Kami bisa pahami itu. Nah, memang harapan kami dari guru-guru dapat melakukan sinkronisasi sendiri, tapi tentunya ini akan memakan waktu. Oleh karena itu, dibantu, ya kami bantu dengan melakukan analisis sinkronisasi KI/KD pemerintah dengan bahan buku pak yang kita buat. Ya, nanti akan dijelaskan di penjelasan atau penjelasan penggunaan antar unit. Ya. Next. Baik, sekarang saya masuk tentang penggunaan buku pak SD. Nah, kita bisa lihat gambarnya buku pak SD demikian. Silakan next slide. Ya, judul buku dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sama, Kasih Allah pada kita. Cetakan yang pertama Juni 2017, kemudian yang kedua Februari 2018. Next. Ya, standar kompetensi lulusan SKL Pak SD ada 7 di sana. Saya mungkin demi waktu saya tidak akan baca satu-satu, tapi Bapak Ibu yang dapat membacanya silakan bisa kita lihat di sana bagaimana implementasi atau pengembangan dari konsep CFRC, ya, konsep CFRC. Kalau kita lihat di sana, SKL 1 dan 2 itu mewakili creation atau penciptaan, creation, ya. Yang SKL 3 itu mewakili fall, kejatuhan manusia. Yang 4 itu mewakili atau representasi dari redemption, penembusan. Dan 5, 6, 7 consummation. Nah, SKL ini perlu Bapak Ibu ketahui dibuat itu berkesinambungan dari buku pak HBTK, SD, SMP, dan SMA. Ya. Dan itu dikembangkan. Jadi ada semacam penerapan spiral kurikulum bahwa ada repetisi memang. Ya, jadi ada penciptaan di kelas 1, ada penciptaan di kelas 2 SD, ada penciptaan di kelas 6 SD. Tapi bukan tema yang, bukan materi pembelajaran yang sama, begitu ya, bukan judul yang sama. Karena kalau bicara tentang penciptaan misalnya, spektrumnya ada bermacam-macam. Ya, sambil contoh misalnya kelas 1. Kelas 1 itu membahas penciptaan. Ya, ini satu contoh aja ya tentang creation ya. Kelas 1 membahas penciptaan, tapi berkaitan dengan segambar dan serupa dengan Allah. Makanya ada tema-tema aku istimewa. Di kelas 2 muncul lagi penciptaan, tapi penekanannya kepada Allah menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik. Ya, semuanya baik, ada tema-tema seperti itu. Di kelas 6 muncul lagi, penciptaan muncul lagi Bapak Ibu. Ya, tapi sudah dalam pengayaan dan pendalaman yang lebih dalam sesuai dengan tingkat intelektual anak ya. Di kelas 6 kita bahas tentang creationism versus evolusi misalnya, atau kita bahas creatio ex nihilo versus creatio nihil fit ya. Jadi ada penciptaan yang benar-benar dari nol, tidak ada bahan-bahan lain, tapi ada juga penciptaan dari wawasan dunia yang mengatakan diciptakan dengan menggunakan materi yang sudah ada. Jadi ada materi pra penciptaan. Nah, itu kita bandingkan dan kita berikan mana yang sesuai Alkitab. Ya. Nah, itu tentang SKL. Silakan next. Ya, penyesuaian KI/KD Pak SD dengan punya pemerintah. Jadi sebenarnya di tahun 2018 analisa ini sudah diselesaikan dan sudah dikirim via email ke masing-masing unit. Ya, sudah disampaikan ke masing-masing unit. Next. Nah, ini memang agak kabur, tapi kira-kira
ini contohnya ya. Jadi kita coba melakukan sinkronisasi dengan kompetisi dasar yang dari punya pemerintah. Ya. Bahwa ada pelajaran-pelajaran sinkronisasi dengan pelajaran yang kita buat ya dari buku pak kita, sinkronisasinya dengan punya pemerintah yang mana? Ya. KD 14, 124, 34, 4.4 itu yang mana begitu ya. Nah, memang tidak berurutan gitu ya. Jadi kadang-kadang muncul dulu KD nomor 4 gitu, bukan KD nomor 1. Tidak berurutan, tapi kita berusaha untuk melakukan sinkronisasi. Kalau ada yang hanya tersirat, itu dibantu dengan di bagian keterangan. Ini kalau Bapak Ibu lihat di file Excel yang ditampilkan ini ada di bawahnya itu ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian juga ada kolom keterangan. Nah, untuk menyampaikan sesuatu yang masih sangat tersirat dan tidak terlalu eksplisit, itu ada di dalam kolom keterangan. Kita dapat menghubungkan dengan KIKD pemerintah di bagian mana. Namun kemudian memang ada bagian yang sama sekali tidak mencakup punya pemerintah. Nah, ini nanti akan dijelaskan kemudian. Next slide aja dulu, Bu Grace. Terima kasih. Nah, ini contoh penyesuaian yang dilakukan. Ini contoh di kelas 1. Ya. Bisa next. Ya, ini contoh kelas 2, pelajaran 2, semuanya baik. Ini contoh kelas 3. Ya, kita lakukan sinkronisasi. Kelas 5, ya, kita juga lakukan sinkronisasi. Dan kelas 6 juga ada sinkronisasi. Ya. Next. Nah, ada pelajaran-pelajaran di masing-masing jenjang kecuali kelas 4 SD. Kecuali kelas 4 SD. Karena kelas 4 SD ternyata semuanya tersinkronisasi. Nah, yang tidak tersinkronisasi diberikanlah materi tambahan atau pelajaran, bahkan pelajaran tambahan, 1 bab full. Ya. Ada yang hanya materi saja ditambahkan berapa paragraf, ada yang 1 bab full. Misalnya kelas 1 itu ditambahkan di dalam materinya pelajaran 2 dan pelajaran 3. Tapi di kelas 3 itu ada pelajaran 13, 14, 15 itu 1 bab full. Ya, bab 13, bab 14, bab 15 itu 1 bab full. Dan tambahan ini juga sudah disampaikan via email ke masing-masing unit. Nah, jadi ketika guru-guru masih mempertanyakan masalah sinkronisasi ini, ketika ini sudah disampaikan, seharusnya solusi juga sudah diberikan, gitu ya, sudah teratasi. Itu kerinduan kami, supaya setiap siswa seperti yang sudah disampaikan tadi dapat memiliki pengajaran yang utuh berkaitan dengan konsep-konsep ajaran CFRC tadi. Ya, ini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan penggunaan buku Pak SD. Selanjutnya, teman saya, Bapak Nova, akan menyampaikan penggunaan buku Pak SMP. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Ji. Maaf, terima kasih Pak Giral. Ya, mohon maaf, apaan biasanya kami kalau lagi diskusi gitu ya. Nah, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu. Bersyukur hari ini saya juga diberi kesempatan untuk memaparkan SKL PAK SMP SMA dan buku PAK SMP. Saya akan memaparkan pertama adalah SKL PAK SMP SMA. Next, standar kompetensi lulusan, di mana ketika lulus SMP atau SMA, maka anak-anak bisa mencapai SKL yang sudah ditetapkan. SKL PAK SMP SMA sama, yaitu mengenal pribadi Allah Tritunggal, kedua, menghargai dirinya dan orang lain sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Berikutnya,
menyadari dirinya sebagai manusia yang berdosa dan membutuhkan juru selamat, mengenal dan menerima pribadi Yesus dan karyanya. Next. Mengenal dan mempraktekkan karakter dan nilai-nilai Kristiani dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, membangun disiplin rohani, berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab, mengikuti kebaktian, dan melayani. Next. Yang terakhir adalah memahami dan mengkritisi perkembangan budaya, iptek, gaya hidup masa kini dengan mengacu kepada ajaran iman Kristen. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan SKL dari PAK pelajaran PAK SMP SMA yang memang merupakan turunan atau diinspirasikan dari CRFC, gitu ya, yang seperti sudah dijelaskan di depan tadi. Berikutnya, penggunaan buku PAK SMP untuk jenjang SMP. Di layar Bapak Ibu sudah terlihat cover dari buku SMP. Sudah, Pak. Oke. Nah, itu adalah cover dari buku SMP yang mungkin Bapak Ibu yang sebagian sudah menggunakan, sudah familiar gitu ya, karena udah 3 tahun, 3 kali terbit gitu ya, kurang lebihnya. Next. Nah, ada 3 judul buku PAK SMP setiap jenjangnya, setiap levelnya. Untuk kelas 7, judul bukunya adalah Bertumbuh dalam Iman Kristen. Itu selalu diawali dengan itu, baik kelas 7 sampai kelas 9 selalu diawali dengan judul Bertumbuh dalam Iman Kristen, kemudian dilanjutkan dengan Mengenal Pribadi Allah. Kemudian kelas 8 Bertumbuh dalam Iman Kristen, Mengenal Pribadi Yesus Kristus. Yang ketiga, kelas 9, Bertumbuh dalam Iman Kristen, Mengenal Pribadi Roh Kudus. Jadi dengan mengangkat konsep Trinitarian ya, Trinitas. Ya, berikutnya adalah cetakan buku PAK SMP. Buku PAK SMP pertama kali dicetak itu bulan April 2018. Jadi buku PAK SMP kelas 7 sampai kelas 9 itu pertama kali dicetak itu tahun 2018, bulan April. Secara khusus, di cetakan tahun 2020, bulan Juni, kelas 8, di kelas 8, buku kelas 8, itu telah mengalami beberapa revisi. Dan beberapa revisi itu sudah sedikit dijelaskan oleh Pendeta Udayana di awal tadi. Di bulan April 2018, di bulan Juni 2020, sudah mengalami revisi. Nah, di tahun 2021, di bulan April, di tahun ini, juga akan ada cetakan baru dengan revisi di kelas 7 dan kelas 9. Next. Bapak Ibu, di buku kelas 7, Mengenal Pribadi Allah, itu ada 8 bab di materi bukunya. Bab 1 tentang wahyu Allah, bab 2 membahas tentang Allah, atribut dan karakter Allah, bab 3 membahas tentang penciptaan alam semesta, bab 4 menciptakan manusia, bab 5 tentang kejatuhan manusia dalam dosa, bab 6 tentang karya Allah menyelamatkan manusia, bab 7 bertumbuh dalam disiplin rohani, bab 8 ekspresi nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan. Next. Dan ini adalah pembagian sinkronisasi dalam KD untuk kelas 7. Bab 1, 2, dan bab 6 itu sinkron dengan KD 3.1 dan KD 4.1. Saya ulangi, bab 1 belum, ya. Ya, sudah. Berikutnya adalah bab 1, bab 2, bab 5, bab 6 itu sinkron dengan KD 3.1 dan 4.1. Berikutnya, bab 3 dan bab 4 itu sinkron dengan KD 3.2 dan KD 4.2. Next.
Dan bab 7 itu sinkron dengan KD 3.5 dan KD 4.5 di semua memenuhi. Sekarang buku kelas 8. Maaf ini kok, ya covernya berbeda. Cover kelas 7. Ya. Nah ini. Agak kaget juga, covernya kelas 8 kok itu ya. Karena sehari-hari saya pegangan buku wajibnya setelah Alkitab ya buku ini gitu ya. Nah, bab kelas 8, buku kelas 8 itu ada 5 bab, 5 materi. Bab pertama adalah mengenal pribadi Yesus Kristus. Bab kedua itu kehidupan Yesus di dunia. Bab 3 membahas tentang Yesus menggenapi hukum Taurat. Bab 4 itu Yesus juru selamat dunia. Dan bab 5 itu membahas tentang pengajaran Yesus. Next. Untuk sinkronisasi dengan KD, bab 1, bab 2, dan bab 3 itu sinkron dengan KD 3.3 dan KD 4.3. Untuk bab 3 itu sinkron dengan 3.4 dan KD 4.4. Bab 4, Yesus Juru Selamat Dunia, itu sinkron dengan KD 3.1, 3.2, KD 4.1, dan 4.2. Sekarang buku kelas 9, jenjang kelas 9, mengenal pribadi Roh Kudus, itu ada 6 bab. Bab 1 tentang Allah Roh Kudus, bab 2 membahas tentang pekerjaan Roh Kudus, bab 3 membahas tentang baptisan Roh Kudus, bab 4 itu tugas dan panggilan gereja, bab 5 itu tentang Allah Tritunggal, bab 6 itu tentang hidup yang berbuah. Bab 1 itu merupakan materi tambahan sesuai dengan dogma Kalam Kudus. Jadi ini tidak ada sinkron dengan KD. Ini merupakan materi tambahan yang didasarkan kepada dogma Kalam Kudus, yaitu Allah tentang bab 1, Allah Roh Kudus. Next. Bab 2 tentang pekerjaan Roh Kudus itu sinkron dengan KD 3.2 dan 4.2. Bab 3 itu baptisan Roh Kudus, sinkron dengan KD 3.1 dan KD 4.1. Next. Bab 4 itu adalah sudah sinkron dengan 3.4, KD 3.4 dan KD 4.4. Bab 5 itu sudah sinkron dengan KD 3.3 dan KD 4.3. Bab 6 itu sudah sinkron dengan 3.5 dan KD 4.5. Demikian pemaparan dari penggunaan buku SMP PAK, penggunaan buku PAK SMP, jenjang SMP. Untuk penggunaan buku PAK tingkat SMA, dipersilahkan rekan saya Pak Setiawan Gia. Baik, terima kasih Pak Nova untuk kesempatan yang diberikan. Shalom Bapak Ibu yang berada di Sabang, dari Sabang sampai Merauke. Saya akan melanjutkan untuk pemaparan tentang penggunaan buku PAK jenjang SMA. Nah, seperti yang kita lihat pada slide sekarang ini, ada 2 cover buku yang tentunya di masing-masing jenjang buku ini sudah sampai atau sudah kita gunakan beberapa cabang yang ada di Indonesia. Jadi Bapak Ibu perlu kami tegaskan bahwa kalau Bapak Ibu melihat cover buku yang mirip, hanya mirip, nah itu kita jangan, berarti bukan buku kita. Tapi kalau sama, itu buku YKKI, buku PAK YKKI Indonesia. Next slide, silakan Bu Grace. Oke Bapak Ibu, ini tentang judul buku PAK SMA. Di kelas 10
secara khusus membahas tentang mengenal karya Allah. Kemudian di kelas 11 membahas tentang mengenal karya Yesus Kristus, dan buku kelas 12 tentang mengenal karya Roh Kudus sedang dalam proses penyelesaian oleh tim PAK SMA. Next slide. Kemudian kita melihat pada slide ini Bapak Ibu bahwa buku kelas 10 itu pertama kali terbit di bulan Juni 2019. Dan nanti bulan April tahun 2021 ini akan mengalami atau ada cetakan atau terbitan yang baru hasil daripada revisi. Ya, tentunya revisi yang dimaksud di sini adalah sifatnya minor. Kemudian di kelas 11 pertama kali buku kelas 11 diterbitkan dicetak pada bulan Agustus tahun 2020. Next slide, Bu Grace. Kemudian Bapak Ibu, pada slide ini kita melihat bersama-sama bahwa di kelas 10 itu terdiri 10 dari 7 bab. Yang pertama, bab 1 itu membahas tentang Alkitab adalah firman Allah. Bab kedua membahas tentang pencipta yang alfa dan omega. Bab ketiga membahas tentang penciptaan alam semesta. Bab keempat membahas tentang manusia berharga di mata Allah. Bab 5 membahas manusia dan dosa. Bab 6 membahas tentang rencana Allah bagi keselamatan dunia. Dan bab terakhir, bab 7, yaitu Tuhan memilih manusia untuk diselamatkan. Next slide. Kemudian Bapak ini kita melihat bahwa bab 1, bab 2, dan juga bab 3 itu sinkron dengan KD 3.5 dan juga KD 4.5. Next slide. Selanjutnya, khusus untuk bab 4, manusia berharga di mata Allah, itu sudah sinkron dengan KD 3.4 dan KD 4.4. Next slide. Sedangkan bab 5, manusia dan dosa, sinkron dengan KD 3.1 dan KD 4.1. Next slide. Kemudian bab 6 dan bab 7, Bapak Ibu, kedua bab ini sudah sinkron dengan KD 3.3 dan KD 4.3. Next slide. Nah, sekarang kita masuk pada kelas buku PAK kelas 11, terdiri dari 8 bab. Yang pertama, bab 1, karya keselamatan Yesus Kristus. Bab kedua, kelahiran baru. Bab ketiga, hidup serupa Yesus Kristus. Bab 4, karakter murid Yesus Kristus. Bab 5, tekun orang percaya. Bab 6, iman Kristen dan kebudayaan. Bab ke-7, kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Bab 8, penghakiman terakhir, sorga dan neraka. Next slide. Untuk bab 1, karya keselamatan Yesus Kristus, Bapak Ibu sudah sinkron dengan KD 3.1 dan KD 4.1. Next slide. Kemudian untuk bab 2, bab 7, dan bab 8
ketiga bab ini tidak sinkron dengan KD manapun, tetapi ini adalah merupakan materi tambahan yang disusun sesuai dogma Kalam Kudus. Untuk bab hidup serupa Yesus Kristus itu sudah sinkron dengan KD 3.3 dan juga KD 4.3. Next slide. Kemudian bab 4 karakter murid Yesus Kristus sudah sinkron dengan KD 3.2 dan KD 4.2. Next slide. Sedangkan bab 5 ketekunan orang percaya sudah sinkron dengan KD 3.4 dan juga KD 4.4. Next slide. Bab 6 iman Kristen dan kebudayaan sudah sinkron dengan KD 3.5 dan KD 4.5. Next slide. Oke. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari kami tentang penggunaan buku PAK ini. Itulah penjelasan kami bertiga. Dan sekarang saya serahkan sesi berikutnya untuk Pak Gerald dan juga Bu Febe untuk menyampaikan kesimpulan atau berupa konklusi. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Gerald dan Bu Febe. Thank you. Baik, terima kasih Pak Wawan, Pak Nova, yang juga telah turut mempresentasikan secara khusus tentang penggunaan buku PAK di SMP dan SMA. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya melalui pemaparan tentang penggunaan buku PAK, mulai dari penjelasan umum sampai kepada penjelasan yang berkaitan dengan unit SD, SMP, SMA, kita kembali dapat digerakkan, ya, betapa pentingnya kita menjadikan anak-anak kita atau peserta didik firm, yakin betul dengan keyakinannya, ya, yakin betul dengan wawasan Kristennya. Dalam hal ini digunakan konsep CFRC. Konsep ini bukan konsep baru sebenarnya, karena bicara masalah dogma, ajaran, atau dasar-dasar pengajaran Kristen itu sudah lama, ya, sudah lama. Ya, bahkan dari sebelum reformasi gereja sudah disampaikan oleh Agustinus, sudah disampaikan oleh Thomas Aquinas, dan dikembangkan sampai teolog-teolog modern. Ya, CFRC dikembangkan oleh teolog-teolog modern seperti Helmut Richard Niebuhr, dan yang terkini John Stott misalnya. Jadi itu bukan konsep baru, ya, bukan dibuat juga oleh kami. Itu adalah konsep dari teologia reformasi. Nah, kenapa mereka harapan kita bersama peserta didik anak-anak kita bisa firm? Karena mereka akan menjadi pemuda-pemuda yang bertemu dengan keyakinan-keyakinan lain, ya, dalam ruang publik. Sehingga sebelum mereka masuk dalam ruang publik itu, identitas Kristen mereka seharusnya firm, ya, seharusnya firm. Jadi itu kerinduan juga, ya, selain latar belakang dan tujuan yang telah disampaikan tadi. Ya, ini implikasi bagaimana kita mencoba membuat satu kontra narasi terhadap filsafat dunia yang ada dalam wawasan dunia saat ini. Nah, kiranya kita bisa confidence, ya, sekolah Kristen seharusnya confidence, ya, jangan kalah dengan sekolah, ya, saya sebutkan saja misalnya dengan sekolah-sekolah Islam, bukan madrasah, ya, maksud saya sekolah Islam, ya, misalnya sekolah Islam terpadu. Mereka firm sekali dengan ajaran, sangat kuat dengan ajaran, ya. Mereka diajar tentang fikih, mereka diajar akidah, mereka diajar tasawuf, mereka belajar bahasa Arab. Mereka sangat kuat, mereka sangat pede. Nah, kita juga harus pede. Jadi seharusnya tidak hanya masalah etika dan moral saja,
Itu penting, ya itu penting dan kita bisa kembangkan. Tapi ajaran dasar menurut saya secara pribadi dan menurut kami itu terlebih penting supaya kita bisa benar-benar membuat anak-anak kita firm ketika bertemu dalam ruang publik dengan yang lian. Baik, terima kasih. Itu kesimpulan dari saya kembalikan kepada Miss Febe. Oke, terima kasih Pak Gerak untuk kesimpulan yang sudah disampaikan, sangat menginspirasi dan meneguhkan apa yang sudah dipaparkan tadi dari awal hingga sampai kesimpulan pada waktu sekarang ini. Dari tadi saya akan menyambung apa yang disampaikan Pak Gerald. Memang anak kita atau murid kita harus firm. Firm itu artinya pasti, tegas, berintegritas tentang imannya. Begitu. Bagaimana kita selaku guru atau pimpinan sekolah, meskipun tidak mengajar di kelas ya, tapi selaku pimpinan sekolah bisa membuat kebijakan atau peraturan yang mendukung tentang pendidikan Kristen di sekolah Kristen Kalam Kudus tentunya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kemajuan zaman serta filsafat dunia dan ajarannya itu akan membawa dampak kepada para murid kita. Bagaimana sikap sekolah Kristen Kalam Kudus dalam hal ini? Dalam hal membantu murid untuk memiliki iman Kristen itu tadi. Maka sekolah Kristen Kalam Kudus sebagai salah satu sekolah Kristen melalui pelajaran PAK atau pendidikan agama Kristen harus memiliki pengajaran iman Kristen yang kuat sesuai dengan kebenaran firman Allah. Buku PAK YKKI dari KB, TK, SD, SMP hingga SMA adalah alat yang dipakai untuk membantu para guru dalam mengajarkan kebenaran firman Allah dan menerapkan dogma Gereja Kristen Kalam Kudus dan konsep CFRC yang menjadi landasan bagi para guru dan murid dalam menerapkan IB Learning. Seperti amanat yang tadi telah disampaikan oleh Pendeta Chandra, maka dengan semangat yang sama, mari kita mensukseskan pencapaian visi misi Sekolah Kristen Kalam Kudus yang salah satunya melalui mata pelajaran pendidikan agama Kristen dengan menggunakan buku pendidikan agama Kristen YKKI dari jenjang KB, TK, SD, SMP, hingga SMA. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Ibu Grace selaku moderator. Baik, terima kasih untuk Bu Febe dan tim. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau bisa juga menggunakan fitur raise hand. Nah, namun sebelumnya saya mau mengingatkan sekali lagi agar Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisi form survei yang sudah saya lampirkan di kolom chat. Bapak Ibu tinggal klik lalu isi-isi sebentar, kira-kira 1 menit 2 menit selesai gitu ya. Hal tersebut akan sangat berguna dan bermanfaat bagi YKKI untuk boleh mengevaluasi akan jalannya acara pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai sesi tanya jawab kita. Apakah ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya saat ini? Halo, selamat sore. Oke, ya baik Pak Asmi, silakan. Ya, terima kasih Bu Grace. Saya Pak Azmi Yakub dari Kalam Kudus Timika. Pertama-tama secara pribadi saya sangat mendukung dan berterima kasih kepada YKKI Pusat yang sudah mengambil terobosan baru dalam hal bisa membuat buku sendiri. Ya, dari penjelasan tadi, pemaparan, kebetulan saya dari unit SMA ya, SMA Kalam Kudus Timika. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah mengenai penilaian. Nah, tadi yang dijelaskan dalam buku tadi itu saya melihat adalah bagaimana sinkronisasi antara bab dengan
KD, dan KD pun tadi hanya sebatas pengetahuan dan keterampilan, ya, KI 3 dan KI 4. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana dengan KI 1 dan 2-nya, artinya KI sikap, ya, penilaian sikapnya nanti bagaimana? Apakah pusat juga mengembangkan atau KI 2-nya ini tentang sikap dari buku PAK agama ini? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi ada beberapa bab, terutama di SMA tadi, yang tidak sinkron dengan KD manapun. Nah, terkait dengan bab-bab tersebut, apakah YKKI Pusat telah membuat ataupun membuat kalimat KD tersendiri yang tidak sinkron dengan KD dari kurikulum nasional yang dikeluarkan oleh Permendikbud kita. Nah, apakah YKKI punya KD sendiri untuk bab-bab yang tidak sinkron dengan KD yang lainnya tadi? Nah, karena ini pertanyaan ini maksud saya kenapa? Karena ini nanti berkaitan dengan deskripsi pada saat kita pembuatan rapor, ya kan? Pembuatan rapor biasanya deskripsi itu kita berpatokan pada KD-KD yang ada. Jadi mulai dari sikap, pengetahuan dan keterampilan, ya kita harus sinkron dengan KD-KD tersebut dalam membuat deskripsi. Itu dari kami, saya nggak tahu kalau dari unit-unit lain seperti apa. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sinkronisasi bab juga tadi dengan KD, itu yang acak, ya, kalau saya lihat acak. Nah, apakah nanti kita patokannya berurutan sesuai dengan bab, atau sebaiknya berurutan sesuai dengan KD dari 3.1 sampai seterusnya dari kurikulum nasional? Ya, saya kira itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asmi. Bapak dari jenjang SMA ya Pak ya? Ya, betul Bu. Betul. Oke, baik, kalau begitu saya persilakan kepada Pak Wawan atau Pak Gerald untuk boleh menjawab 3 pertanyaan dari Pak Asmi. Pak Setiawan atau Pak Gerald mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Asmi, karena ini untuk jenjang SMA. Shalom Pak Asmi Yakub. Ya, shalom Pak. Apa suara saya terdengar? Ya, jelas. Ya, terima kasih Pak untuk 3 pertanyaan yang disampaikan. Yang pertama, saya mencatat bagaimana dengan penilaian KI 1 dan KI 2 ya Pak ya, benar ya? Saya konfirmasi kembali pertanyaan pertama tadi. Ya, betul Pak, penilaian sikap. Oke, untuk nilai sikap. Nah, Pak Azmi, sejauh ini dari tim tentunya bersama dengan YKKI Pusat, dalam perangan sejak awal sampai hari ini kita belum masuk lebih jauh kepada penilaian. Artinya kita belum punya draft khusus atau format khusus, tetapi yang selama ini beberapa jenjang termasuk saya yang juga mengajar pernah mengajar di SMA Kalam Kudus Bali, saya mengembangkan sendiri. Saya mengembangkan sendiri dan tentunya juga melihat ya bagaimana contoh-contohnya ditetapkan di dalam kurikulum nasional atau KI 13. Jadi itu yang pertama, untuk sementara ini Pak Azmi, kita belum punya draft khusus ya atau form khusus tentang penilaian ya. Untuk ciri khas daripada ini kita belum, tapi secara waktu kita masih mengembangkan sendiri ya, masing-masing guru agama. Itu yang pertama. Kemudian beberapa bab yang tidak sinkron dengan KD manapun ya, betul Pak Azmi, ada beberapa bab khusus yang memang itu dirancang, ditulis materinya itu berdasarkan dogma Kalam Kudus. Apa yang punya KD sendiri. Nah, sama juga Pak Azmi, beberapa rekan-rekan di cabang guru agama menyampaikan pertanyaan yang selaras sebenarnya, bahwa apakah YKKI punya detail daripada mulai dari silabus sampai kepada RPP dan lain sebagainya.
juga Pak Asbi bahwa dari SKL masing-masing guru ya yang ada di beberapa cabang secara mandiri mengembangkan, mendesain sendiri ya keunikan dari perangkat pembelajaran itu sendiri. Masuk daripada KD. Ya, pertanyaan Bapak tadi, apakah YKKI punya KD sendiri? Ya, tapi kalau dari beberapa hal tadi yang sudah kami sampaikan dari tim ini, ya itu yang sementara terlihat dulu. Ya, tentang KD, pertanyaan Bapak. Nah, ini untuk untuk patokan apa yang merupakan patokan kita ya sesuai dengan betul yang seperti yang Bapak sampaikan tadi dari slide dari presentasi kami terlihat secara acak tadi Pak Asbi ya. Nah, untuk ini saya minta rekan saya dari Pak Gerald atau Pak Nova untuk mencoba memberikan tanggapan atau jawaban daripada pertanyaan Pak Asbi. Oke. Pak Ira? Ya baik, saya bisa izin share screen. Ya, oke, silakan Pak Gerald. Bu Grace, maaf, boleh langsung transisi ke rekan tim? Boleh seperti itu, Bu Grace? Mohon maaf kalau saya salah. Ya baik, apakah sudah terlihat ya? Sedang proses. Sudah terlihat Pak. Sudah terlihat ya. Baik. Ya, sudah. Memang untuk materi buku SMP dan SMA masih dilakukan analisis KIKD. Ya, jadi memang jadi Pak Asmi kami masih memproses. Ini salah satu contoh di SMA kelas 10 ya. Ini salah satu contoh dari SMA kelas 10. Nah, memang yang nampak di sini masih di KI 1 dan di KI 3 dan KI 4. KI 1 dan KI 2-nya tidak dibunyikan di sana sinkronisasinya. Memang besar harapan kami sebenarnya kan bahasa operasionalnya saja yang diganti berkaitan dengan tujuan pembelajarannya ya. Kalau misalnya kita bisa mengembangkan KIKD-nya mulai dari KI 1, 2, 3, dan 4. Misalnya kalau KD 5 yang nampak di pelajaran atau bab 1 ini, kita bisa lihat bahwa di situ KI 3 dan KI 4-nya berkaitan dengan memahami keberadaan Allah. KI 4-nya membuat karya yang berkaitan dengan peran Allah sebagai pembaru. Nah, di KI 1-nya seharusnya mungkin kita dapat menambahkan di sana meyakini keberadaan Allah sebagai pembaru kehidupan manusia, dan KI 2-nya kita bisa menambahkan juga berkaitan dengan sikap ya. Nah, ini memang belum lengkap. Saya tidak tahu apakah Miss Febe sudah mengirimkan file ini ke unit-unit, tapi memang ini sedang dalam pengerjaan. Nah, berkaitan dengan penilaian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wawan, jadi memang kita dapat mendesain sendiri, apalagi berkaitan dengan deskripsi ya. Sungguh sangat diharapkan setiap guru juga dapat melakukan pengembangan berkaitan dengan kurikulum. Tapi menjadi masukan berarti juga bagi tim, jikalau ada KD yang tidak mencakup bagian dari KD pemerintah, KIKD pemerintah, untuk kami memikirkan narasi atau deskripsi KD dari kami, ya, yang tidak ada di punya pemerintah. Ya, dapat kami pikirkan hal itu menjadi masukan berarti juga untuk kita ke depannya dalam revisi-revisi. Terima kasih, Mas. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Wawan dan juga Pak Gerald atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Asmi ya. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya. Saya akan menambahkan, maaf. Oh, oke, silakan Bu Febe. Ya, terima kasih Bu Grace. Pak Asmi tadi ya.
dari SKKK Jayapura. Ya, betul ya. Dari beliau adalah guru Timika, PAK Timika, Bu. SKKK Jayapura. Timika. Oh, sorry, Timika. Sorry, sama-sama Pak. Jadi saya bingung. Oke, dari Timika. Begini Pak, untuk KI 1 dan 2, kita tahu bersama KI 1 itu sikap spiritual. KI 2 itu sikap sosial. Sedangkan KI 3 itu pengetahuan, KI 4 itu adalah keterampilan. Buku PAK YKKI ini menunjang untuk KI 3 dan 4. Sedangkan KI 1 dan 2, seperti disampaikan oleh rekan-rekan penulis, bisa dikembangkan sendiri. Karena KI 1 dan 2 itu sebetulnya menilai sikap, bukan pengetahuan, bukan keterampilan. Di mana itu tidak bisa diukur dengan nilai 100 begitu ya, atau nilainya 80 begitu, tidak. Tapi itu dicapai melalui program sekolah, melalui proyek-proyek yang diberikan. Sehingga nilai KI 1 atau deskripsi dari KI 1 dan KI 2 di rapot nanti, khususnya bidang mata pelajaran PAK, itu dapat keluar melalui bukan seperti ulangan begitu ya. Kalau nilai dari KI 3 dan 4 itu ulangan, entah tertulis, entah lisan, entah kuis, entah presentasi, itu penilaian untuk KI 3 dan 4. Tapi untuk KI 1 dan 2, di mana itu deskripsi, itu harus melalui program-program sekolah atau proyek-proyek agama. Begitu jawaban dari itu. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Febe. Oke, Pak Asmi, saya rasa cukup jelas ya, Pak Asmi. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ada yang raise hand, tapi saya coba dari kolom chat dulu ya, jadi saya selang-seling begitu. Pertanyaan berikutnya adalah dari Bapak Jerry Langi, SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Ada 4 pertanyaan, 3 pertanyaan dan 1 apresiasi. Oke, saya bacakan ya. Dari Pak Jerry Langi, SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Yang pertama, apresiasi untuk YKKI mengadakan sekaligus mengamanatkan penggunaan buku PAK Kalam Kudus di SKKK se-Indonesia. Nah, yang kedua, guru PAK SKKK berasal dari bermacam-macam STT dengan latar belakang teologi yang berbeda-beda. Nah, apakah ada pembinaan khusus dan berkelanjutan bagi guru-guru PAK? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah ada alat ukur untuk mengevaluasi keberhasilan penggunaan buku ini di SKKK? Sebab guru dapat dengan bebas menggunakan semua buku sesuai tuntutan kurikulum. Lalu yang keempat, pertanyaannya adalah berapa harga buku ini karena pembanding buku di pasaran gitu ya. Baik, silakan masih dari SMA berarti Pak Wawan dan Pak Gerald ya yang menjawab. Silakan Pak. Mau dimulai dari siapa dulu? Mungkin Pak Setiawan? Iya baik. Oke. Dari saya. Baik. Terima kasih Pak Jerry atas beberapa pertanyaan. Terima kasih juga untuk apresiasi yang diberikan kepada YKKI dalam hal ini. Baik, ya memang betul salah satu tujuan atau latar belakang dan tujuan dari dibuatnya buku PAK ini karena memang masalah keragaman guru PAK SKKK yang berasal dari berbagai macam latar belakang STT dan gereja ya. Itu yang mewarnai konsep-konsep teologisnya. Ya, bukan berarti YKKI di sini tidak menghargai keragaman, sama sekali tidak. Tapi seperti yang sudah disampaikan di depan tadi berkaitan juga dengan amanat, kita merupakan bagian juga dari Gereja Kristen Kalam Kudus. Ya, jadi harus memiliki atau sudah seharusnya memiliki corak yang sama. Jadi kalau Gereja Kristen Kalam Kudus merupakan gereja Injili atau yang dikenal dengan gereja dengan teologi reformasi atau reform, maka seharusnya ajaran-ajaran yang muncul di sekitar lingkungan sekolah juga berkaitan dengan itu, harus memiliki warna yang sama. Oleh karena itu, siapapun
guru yang datang silahkan dari berbagai macam latar belakang, tapi sebaiknya mengikuti konsep-konsep yang ada dengan pedoman-pedoman dogmatika yang ada. Nah, permasalahannya kapan pelatihannya? Ini kan yang ditanyakan oleh Pak Jerry ya. Kapan pembinaan khusus dan kapan pelatihannya? Nah, tadi sudah sempat saya sampaikan di awal, kedepannya ya akan direkomendasikan. Saya secara pribadi sebagai penulis juga merekomendasikan kepada YKKI, mumpung kita ada sarana online, kita bisa melakukan secara virtual pelatihan yang langsung saja menuju kepada konsep CFRC tadi. Ya. Kita dapat melakukan pelatihan, bahkan langsung kepada implementasi bab-bab pelajaran. Jadi nggak hanya konsep besar, tapi langsung, ya. Karena kayak di SMA itu ada bab-bab yang sangat-sangat krusial dan mungkin tidak semua sekolah teologi yang mengajarkannya begitu ya. Tentang konsep kemana roh orang mati sebelum Kristus datang kedua kali. Nah, itu ada di kelas 12 SMA, ya, di kelas 12 SMA. Termasuk konsep tentang demonologi, tentang setan, kita bahas. Ya, saya kira buku Pak mana yang bahas tentang demonologi ya, tentang setan-setan gitu ya. Demonologi yang rumah besarnya adalah angelologi. Di buku Pak Kalam Kudus ada. Nah, ini kan bisa jadi ada sekolah teologi yang tidak mungkin mengajarkan hal itu. Oleh karena itu ini juga penting. Jadi kita langsung implementasinya per kelas, ya langsung. Nah ini juga satu rekomendasi. Saya tidak punya kepentingan di dalam artian saya tidak punya kedudukan di YKKI. Saya hanya penulis saja. Tapi saya merekomendasi. Di sini ada orang-orang YKKI. Saya merekomendasi ke depannya disegerakan saja pembinaan berkaitan dengan ini. Terima kasih. Untuk alat ukur dan berapa harga buku bukan wewenang kami, ya nanti kalau saya kasih harga, wah kayaknya diskonnya plus nanti, ya karena saya tidak paham harganya. Nanti silahkan langsung Bu Feba mungkin mau menjawab, sudah raise hand ini. Iya, terima kasih Pak Gerald. Silahkan Bu Feba yang sudah raise hand untuk menjawab. Ya, terima kasih. Tadi saya raise hand sebetulnya untuk menjawab pertanyaan Pak Asmi tadi ya. Menambahkan, tapi saya lupa untuk klik kembali to lower hand. Oke. Anyway, pertanyaan tadi nomor 3 soal alat ukur ya. Untuk alat ukur pelajaran PAK, tadi seperti sudah diungkapkan oleh Pak Setiawan, kita memang baru membuat, bukan baru ya, ini juga sudah sejak 2015. Tim itu membuat buku SD sampai sekarang KBTK sampai SMP SMA. Sekarang tahun 2021. Hampir 6 tahun ya. Bukunya juga belum jadi. Yang kelas 12 masih proses. Kalau yang KBTK masih proses, yang TKB. Jadi hampir 6 tahun pun ada berapa jenjang itu? Kalau dari KBTK hingga SMA. 6, 12 tambah 4, 16. Ada 16 jenjang dari KBA hingga SMA kelas 12. Buku PAK yang tim penulis harus selesaikan. Meskipun timnya berbeda ya. Kalau ditambahin buat alat ukur, itu program lain lagi. Jadi perlu waktu dan perlu tim untuk menggodok alat ukur. Karena alat ukur pasti berkaitan dengan training dan SDM untuk mengukur sejauh mana pemahaman guru terhadap penguasaan materi ataupun mengukur pemahaman murid terhadap penguasaan materi, begitu ya. Itu nanti lebih detail lagi kita turunkan. Untuk menjawab pertanyaan Bapak nomor 3, untuk saat ini kami belum melakukan pengadaan alat ukur. Sekali lagi, bukan berarti buku ini tidak dapat dilakukan atau digunakan. Alat ukur ini sebetulnya kalau kita mau buat saklek, yang kenal murid-murid Bapak Ibu itu sebetulnya Bapak Ibu, bukan kami tim YKKI. Jadi kalau namanya kurikulum itu adalah guru sebetulnya, bukan buku.
pemahaman ini kita harus sama dulu nih, antara Bapak Ibu dan saya. Jadi kurikulum, kalau kurikulum itu adalah Bapak dan Ibu guru, maka alat ukur itu harusnya dibuat oleh Bapak Ibu guru. Begitu. Nah, kalau memang Bapak Ibu guru kesulitan membuat alat ukur, nanti harapannya memang kalau nanti bisa mengadakan bimbingan atau training, semua guru PAK tiap jenjangnya, SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri, KBTK sendiri gitu ya. Nanti di situ di kelompok belajar itulah para guru agama SMA ketemu sama guru agama SMA dari SKKK lain, mari saling belajar di situ. Cara buat alat ukur yang baik bagaimana ya? Kalau ada materi ini, saya sulit menyampaikan metode apa yang tepat ya untuk bisa menyampaikan materi ini dengan bahasa yang dimengerti anak misalnya, atau dimengerti murid. Di kelompok-kelompok itulah nanti akan belajar. Begitu. Untuk menjawab, semoga menjawab yang nomor 3. Yang nomor 4 soal harga. Harga buku yang ditetapkan itu, kami ada tim purchasing yang menentukan harga. Jadi dalam hal ini saya di bidang pendidikan tidak ikut menentukan harga, yang bisa menjawab sebetulnya staff purchasing, dan untuk saat ini staff purchasing tidak ada di forum ini karena memang tidak berkepentingannya. Tapi yang saya tahu begini, kami SOP-nya begitu ya. Kami memberikan form pemesanan kepada cabang, lalu cabang emailkan kepada kami jumlah buku yang dipesan. Setelah itu tim purchasing akan memberikan info kepada percetakan, mencetak sejumlah orderan yang masuk, begitu. Nah, harga cetak itu ditentukan dari mana? Dari jumlah pesanan Bapak Ibu. Kalau semakin banyak cetak, maka semakin murah. Bapak Ibu pasti tahu lah, itu pengetahuan umum. Kalau semakin sedikit yang dicetak, maka harga buku semakin mahal. Karena ongkos cetaknya mahal, begitu. Belum lagi juga ongkos kirim. Jadi dalam hal ini, setahu saya harga ditentukan oleh jumlah pesanan sesuai dengan yang dicetak, begitu. Saya kembalikan ke Bu Grace, semoga membantu menjawab. Oke, baik, terima kasih Bu Febe. Selanjutnya, kalau saya lihat di sini ada satu orang yang raise hand, Bapak Matius Mardani. Apakah mau bertanya, Pak? Ya, saya sedikit usul sih sebenarnya ya, tidak bertanya. Boleh disebutkan asalnya, Pak? Asal saya sekolahnya. dari SKK Jakarta, di unit Kosambi Baru, jenjang SMP dan SMA. Kami memang sudah menggunakan buku ini mungkin sejak awal ya, khusus SMP dan SMA baru tahun ini di kelas 10. Sebetulnya ini yang saya harapkan, karena selama ini saya nggak dapat pengetahuan yang cukup ya, bagaimana menerapkan buku ini, walaupun dalam beberapa waktu yang lalu sempat juga ikut di SD saya. Saya butuh ya seperti yang dijelaskan tadi, KDKI-nya itu dicantumkan di buku. Itu saja sih sebenarnya harapannya, supaya saya bisa mengklasifikasikan topik-topik ini pada KD-KD-nya. Nah, selama ini yang saya lakukan, ya saya menganalisis sendiri gitu ya, saya terapkan, saya cantumkan, saya sisipkan lah gitu. Dan juga saya masih mengkombinasi dengan yang punya pemerintah gitu. Jadi dua-duanya saya kombinasikan supaya bisa disampaikan. Karena kan ujian juga kadang-kadang masih bersangkut paut dengan materi yang dari pemerintah. Jadi mau tidak mau kan saya juga harus menyampaikan hal itu. Jadi dua-duanya itu saya switch. Hanya usulan saya itu kalau bisa dicantumkan lah KD-nya, KI-nya itu, kemudian seperti yang ditampilkan di awal tadi di buku itu, supaya kita lebih jelas gitu. Itu saja sih sebenarnya harapan saya. Kalau itu sudah ada sih kita tidak kesulitan, saya yakin guru gitu. Karena saya udah 3 tahun ini saya pakai gitu. Dan selama ini itu yang saya lakukan. Oke, baik, terima kasih Pak Matius. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin menanggapi, apakah Bu Seniwati? Karena ini SMP dan SMA. Tadi yang menjawab dari jenjang SMA terus. Mungkin Bu Seniwati silakan, saya persilakan untuk boleh menjawab atau menanggapi. Menurut saya cukup sih Bu, apa yang sudah disampaikan sama teman-teman tadi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih.
Lalu selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak N. Saputro, SKKK Selat Panjang. Oke, Pak Ensa mengetikkan seperti ini, mengucapkan terima kasih kepada YKKI atas karyanya menyusun buku agama yang sangat baik ini. Saya ingin bertanya, apakah YKKI ada juga membuat buku-buku lainnya dalam worldview Kristen, terutama kepada mata pelajaran yang cukup baik, untuk mengkomunikasikan CFRC seperti mapel sejarah, sosiologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mapel lainnya. Mengingat ada tujuan yang baik dari YKKI untuk memerangi narasi non-Kristen. Mungkin ini lebih tepatnya Bu Febe ya, yang menjawab ya. Baik, silakan Bu Febe. Terima kasih, Bu Grace. Pertanyaan yang bagaimana nih ya? Surprising, kaget, tapi juga saya mencoba mengerti, karena seyogyanya memang bukan cuma pelajaran agama, maksudnya kerinduan dari guru-guru agama. Guru-guru mata pelajaran lain juga mengharapkan hal yang sama menurut saya sih ya. Terutama mungkin ada pendampingannya, ada tempat bertanya pada mata pelajaran yang diampu, gitu ya. Untuk saat ini belum, Pak. Ya, untuk saat ini bagi Bapak yang bertanya terima kasih, tapi saya dari bidang pendidikan YKKI belum bisa mengatakan apapun dalam hal ini. Untuk saat ini kami baru pun ini sudah 6 tahun ya, seperti saya sampaikan, melahirkan atau mengadakan buku-buku PAK beserta segala perjuangan dan waktu yang mendesak begitu ya. Buku ini sudah ditunggu, saya tahu banyak juga yang beberapa dari cabang WA saya juga tanya kapan bukunya, kapan begitu ya. Nah, saya di WA saya teruskan ke penulis, ke tim, ini cabang tanya ini, coba dijawab kapan gitu ya. Nah, mereka sendiri juga harus menyesuaikan dengan jadwal mereka, oke? Jadi untuk saat ini baru PAK, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Febe. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Katrina Banjaoru dari SKKK Bali, khususnya di SD. Mengucapkan terima kasih kepada YKKI atas karyanya menyusun buku PAK yang sangat baik ini. Saya mau bertanya, mengapa buku PAK SD belum ada pembagian materi semester 1 dan semester 2? Mohon penjelasannya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan kepada penginjil Maria Natalia untuk menjawab bagian ini, karena ini terkait dengan kurikulum sekolah dasar, PAK sekolah dasar. Apakah ada penginjil Maria Natalia? Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu, kalau dari saya dan tim juga pada waktu itu, kita memang waktu menyusun belum membagi ke dalam semester 1, semester 2-nya, itu mengikuti kebijakan dari guru-guru masing-masing begitu. Jadi mungkin nanti jikalau ada rencana, ini kan buku SD pelaksanaannya sudah kurang lebih 5 tahun berjalan, akan ada proses revisi, nantinya juga bisa menjadi masukan yang baik untuk tim kami, tim yang nantinya akan menyusun. Begitu dari saya, mungkin teman-teman yang lain dari tim penulis bisa menjawab. Iya, baik, saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Silakan Pak Gerald. Ya, jadi memang harapan kami sih ketika membuat SKL, dari SKL itu kita bentuklah scope and sequence atau pemetaan. Nah, dari scope and sequence itu memang akan lahir yang namanya silabus dan RPP tentunya. Nah, mungkin kekurangan kami adalah tidak menyampaikan scope and sequence tadi. Ya. Harapan kami sih sebenarnya guru-guru sudah terlatih dalam membuat tahapan-tahapan administrasi guru gitu ya, sehingga guru bisa menentukan sendiri via silabus dan akhirnya turun ke RPP bagian mana yang disampaikan di semester 1, bagian mana yang disampaikan semester 2,
sebagaimana yang tadi disampaikan Ibu Penginjil Maria Natalia. Jadi ada keleluasaan bagi guru untuk bisa menentukan begitu. Tapi kalau memang diperlukan pembagiannya secara jelas, mungkin nanti bisa diusulkan kepada tim untuk dalam revisi dibikin pembagian tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gerald dan juga Penginjil Maria Natalia. Selanjutnya ada satu pertanyaan dari Ibu Krisna Purba. Selamat sore, saya Krisna dari SKKK Dumai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini yang diselenggarakan YKKI. Yang saya mau tanyakan, apakah YKKI menyediakan e-book atau buku digital? Karena di Dumai lebih sering membagi bahan ajar digital. Terima kasih. Baik, saya persilakan Bu Febe untuk boleh menjawab pertanyaan ini. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Dumai. Untuk digital, kita jenjang SMA yang baru kita e-bookan begitu ya, bekerjasama dengan Gramedia. Sedangkan untuk jenjang KBTK, SD dan SMP masih buku cetak. Itu jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Febe. Selanjutnya, pertanyaan dari Bapak Yakub Koparihi. Shalom Bapak Ibu, saya Yakub Koparihi dari SMP Kalam Kudus Bali. Saya mau bertanya mengenai revisi buku PAK SMP. Apakah ada banyak bagian yang direvisi pada buku PAK SMP yang akan dipakai pada tahun pelajaran 2021-2022? Terima kasih. Saya persilakan mungkin kepada Bu Seni atau Bapak Nova untuk boleh menjawab. Ya, terima kasih Bu Grace. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang untuk buku SMP memang ada beberapa revisi, tetapi itu kami sudah lakukan dan sudah yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Nova, itu memang sudah diterbitkan untuk yang kelas 7 dan juga kelas 9 akan, ya maksudnya masih memang sedang dalam proses untuk boleh dicetak ulang. Tapi apakah akan ada revisi lagi? Ya kita mau tunggu gitu ya. Mungkin kita juga perlu akan mencermati kembali. Mungkin dari Pak Nova bisa menambahkan. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk revisi kelas buku SMP itu hanya bersifat redaksional dan penggantian gambar, jadi tidak mempengaruhi konten. Itu saja Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Seni dan juga Pak Nova. Selanjutnya sepertinya ada yang raise hand. Oke, saya persilakan kepada Bapak Robi Tompunu. Saya persilakan Pak. Ya, terima kasih Bu Grace, shalom, selamat sore, selamat malam dari Jayapura. Saya Robi Tompunu dari SMA Kristen Kalam Kudus Jayapura. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sekedar koreksi, sebab saya lihat di buku PAK SMA kelas 10, salah satu KD disinkronisasikan dengan materi yang ada di kelas 3. Tetapi itu muncul di kelas 10. Jadi ada baiknya itu dijelaskan gitu kepada kita. Kenapa kok dari kelas 10 tiba-tiba lompat ke kelas 3? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bersifat usulan. Kalau di tingkat pendidikan Departemen Agama, Kementerian Agama itu dibuat yang namanya MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, termasuk juga untuk PAK. Nah, ini adalah materi-materi yang kemudian baru untuk diajarkan kepada siswa. Dan saya yakin ini juga beberapa materi yang baru buat guru-guru. Sehingga perlu kita membuat satu grup semacam itu, supaya kita bisa saling berkomunikasi. Seperti yang tadi Bu Feba bilang, kita saling saling membangun, saling memperlengkapi, saling bertanya, termasuk dalam penyediaan perangkat pembelajaran. Dan ada baiknya ini pertemuan juga secara rutin, setidaknya sebulan sekali. Itu usulan saya. Kemudian yang ketiga, saya ketika mendengar penjelasan tadi bicara tentang PAK yang menekankan pada nilai-nilai moral dan etika, saya setuju. Tetapi sayang sekali justru
penjelasan materi-materi yang bernuansa PPKN itu lebih banyak ada di kelas 12. Dan buku kelas 12 itu belum ada. Sebab kalau kita lihat materi-materi yang ada di kelas 12 itu bicara tentang HAM, bicara tentang demokrasi, dan sebagainya. Jadi kalau kita membaca secara keseluruhan, materi kelas 12 itu lebih banyak bernuansa PPKN. Sehingga seringkali siswa bilang, kita belajar agama rasa PPKN. Jadi ada baiknya buku kelas 12 ini jika bisa segera diadakan. Saya kira itu saja komentar saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya kalau gitu saya persilahkan kepada Pak Setiawan dan Pak Gerald lagi untuk boleh menjawab pertanyaan, karena ini terkait pelajaran kelas 10, berarti SMA ya Pak. Silakan. Baik, saya coba menjawab, nanti mungkin Pak Wawan bisa tambahkan. Baik, jikalau ada sinkronisasi yang kurang tepat, nanti coba kami akan periksa lagi Pak, karena memang sinkronisasi untuk SMA masih berjalan, masih berlangsung, karena belum final sampai kelas 12 baru akan selesai. Ini sekaligus menjawab juga pertanyaan nomor 3. Saat ini tim Pak SMA sedang menyusun di tahap akhir penyelesaian buku kelas 12 ya. Tinggal sedikit lagi sebenarnya, cuman masalah pandemi ini tidak bisa membuat buku ini cepat untuk diterbitkan yang secara khusus kelas 12. Karena sebagai perbandingan, kalau kami berkumpul di Jakarta itu kita bisa mengerjakan dan pleno itu 8 jam sampai 9 jam satu hari. Ya, kalau 10 hari kita ketemu di sana berarti total 90 jam. Tapi dengan pandemi ini kami melakukan pleno maksimal hanya bisa 3 jam. Jadi nggak bisa cepat selesai. Tapi ini saya hanya bisa mengatakan, nggak bisa menjanjikan. Sangat-sangat berharap semester depan sudah ada buku kelas 12 karena memang tinggal sedikit lagi yang diplenokan. Materi sudah semua selesai, tinggal diplenokan saja. Nah, proses pleno ini tidak mudah dan kita sendiri saling berdebat di sana. Tapi saya harapkan ini bisa cepat selesai. Pertanyaan nomor 2 tadi saya sempat lupa. Oh, MPGMP. Baik, terima kasih masukannya Pak Robi. Baik, itu akan dipikirkan. Saya pikir kita juga harus punya MGMP lokal, internal ya, bukan lokal, internal Kalam Kudus ya, supaya tanya jawab dan kita berproses di sana bisa lebih cepat ya, cepat tanggap. Terima kasih Pak Robi masukannya. Silakan Pak Wawan jika lo ingin tambahkan. Apakah ada tambahan? Apa yang disampaikan Pak Gerald sepaham dan selaras dengan yang saya pikirkan. Jadi saya tidak tambahkan lagi. Thank you. Baik, terima kasih Pak Wawan dan Pak Gerald. Selanjutnya ada pertanyaan, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, tapi dari Pak Sarmanlo, tapi sudah dijawab mengenai e-book. Oh, ada satu lagi pertanyaan dari Pak Sigit Armawan, tapi tidak mencantumkan asal sekolah. Sesuai aturan berarti saya skip. Demikian juga ada pertanyaan dari Pak Edi Santoso, meskipun saya tahu asalnya dari mana, tapi tidak ditulis, jadi saya skip ya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau saya skip pertanyaannya. Baik. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita, namun sebelumnya kita akan mengikuti sesi foto. Bapak Ibu mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk membuka kameranya untuk kita berfoto bersama. Saya persilahkan kepada Pak Jonathan untuk boleh mengambil foto. Pak Jo, apakah sudah siap? Bentar. Oke, Bapak Ibu nanti ditahan dulu ya, kira-kira berikan waktu kepada Pak Jonathan untuk sekitar 10 detik setelah hitungan ketiga untuk Pak Jo meng-capture foto kita. Oke. Sayangnya cuma bisa 49. Oh gitu. Bentar ya. Oke. 1, 2, 3. Ini udah, oh ini ada yang hitam satu, siapa ini? Kali lagi ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah. Oke, baik. Terima kasih
Pak Jo. Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama menutup pertemuan kita pada sore hari ini di dalam doa. Minta kesediaan penginjil Melur Dewi dari SKKK Surakarta untuk boleh memimpin kita di dalam doa penutup. Baik, Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini kegiatan boleh berjalan dengan lancar. Kami mengucapkan terima kasih untuk tim dari YKKI dan juga partisipasi dari setiap kita. Ada banyak kegiatan yang kita bisa lakukan, yang sudah kita lakukan hari ini, tapi memberi waktu, memberi perhatian sampai sore hari ini, kiranya Tuhan menguatkan dan memampukan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk siang sampai sore hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan pemaparan, bahkan mengajukan pertanyaan, berkoordinasi dengan tujuan pelayanan kami di Sekolah Kristen Kalam Kudus secara khusus melalui pembelajaran agama boleh berdampak baik bagi siswa-siswi yang kami ajar. Kami bersyukur, berterima kasih untuk rekan-rekan tim yang sudah menyusun buku, sudah meluangkan waktu, memberikan pikiran dan tenaga. Kami berterima kasih untuk orang-orang yang memiliki hati dalam pelayanan ini. Tuhan, kiranya Engkau terus menambah-nambahkan kepada hamba-hambamu ini kekuatan, hikmat, kesehatan daripada Tuhan, sehingga dengan perlengkapan yang Engkau berikan, mereka boleh terus melayani Tuhan, memberi yang terbaik bagimu. Kami juga saat ini berdoa untuk setiap kami, anak-anak Tuhan yang melayani di unit masing-masing. Tuhan, tantangan setiap kami berbeda, siswa-siswi yang kami hadapi pun berbeda, tetapi kiranya pertemuan kami sore hari ini menjadi wadah yang baik untuk kami boleh saling bergandengan tangan, memiliki derap langkah yang sama untuk boleh mengajar setiap siswa-siswi memiliki pengetahuan yang benar akan Tuhan, sehingga dengan pengetahuan yang benar itu mereka pun dimampukan untuk menghadapi kehidupan ini menjadi murid Kristus yang mempermuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Jika sebentar kami akan berpisah, melanjutkan aktivitas kami lainnya, memohon Tuhan terus menyertai setiap kami, menambah-nambahkan kesehatan dan kekuatan, terutama kesetiaan dan hati yang melayani Tuhan. Terpuji Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih penginjil Melur Dewi. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri, mungkin boleh buka kameranya, kita berikan jempol kepada seluruh tim penulis buku pendidikan agama Kristen dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Oke, dan juga kepada Bu Febe sebagai ketua tim. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Yesus berkati. Terima kasih semuanya. Dan Yesus memberkati. Maria, terima kasih Ibu, Bapak. Halo, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Yesus berkati. Terima kasih. Selamat sore, Febo. Halo Ibu Febo. Salam dari Medan. Ibu Okta, selamat sore. Iya, selamat sore Pak Terima kasih, Pak. Wah, udah lama ketemu sama Ibu Febo nih. Tim tinggal ya, tim SMA, SD, timnya tinggal ya. Oke, timnya Bu Febe tinggal ya. Oke, saya permisi Bu Febe dan rekan-rekan. Selamat sore. Halo, Kak Maria. Keluar. Ngopi. Oke, tim. Terima kasih. Terima kasih, Bu Eni. Tahu. Halo, Bu Okta. Barangnya Okta, halo. Lugu ini. Hai, Pak Wawan. Ngopi. Luar biasa. Apa kabar Timi, Bu Okta? Ternyata ada padannya Lumi ini. Ini. Ke kamera padannya. Gantengnya. Ih, sama kayak Pak Wawan dong ganteng. Iya. Siapa bilang? Bokta. Halo, Bang Ozi. Bokta. Kenapa Pak Ozi? Timo itu lo pengen dede gitu. Halo Pak Oji. Ampun. Betul. Oji botaknya makin merambut ya. Pak Nova. Saya doain tuh. Itu. Ayo, yang di Manado tuh. Senyum-senyum. Pak Oji ini udah ada
Anaknya udah 2, udah lengkap. Luar Ozi biasa. udah Aduh ya 2. nih aku udah disalib nih sama Pak Daniel Lumi, sama Pak Hai, Bu Nova. Febe. Ampun deh. Senior apa kabar? Ada ya. 1. Pak Rio habis ini nyalip juga ya. Siapa ini serius dan lugu? Siapa ini serius